Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potensi HD. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai biovlog dari nol sampai berhasil gitu ya. Mulai dari persiapan kolamnya ya. Kalau udah siap kita tambahin nih probiotik 20 gram atau 10 gram untuk per meter kubiknya gitu ya. Kita aerasi dulu sebentar juga nggak apa-apa dalam ember seperti ini, dan selanjutnya kita tambahkan molase ini sekitar 100 mili per liter atau per meter kubik gitu. Diaduk-aduk ya biar nggak menggumpal, biar encer semuanya. Dan ini kita tambahkan juga kapur dolomit untuk perikanan sekitar 50 gram untuk per meter kubiknya ya. Dan ini juga tergantung dari pH airnya berapa gitu ya. Kalau pH airnya tinggi berarti dolomitnya sedikit aja ya, 50 gram aja. Kalau pH-nya rendah, asam, sekitar 100 gram aja per meter kubik. Nah, kalau udah teraduk semuanya, kita langsung campurkan aja, siram aja ke kolam biovlognya ya. Dan tentunya dengan aerasi yang besar juga biar semuanya teraduk rata ya, tercampur rata gitu ya. Semuanya dimasukin, jangan sampai ada yang masih menggumpal, aduk-aduk lagi, dimasukkan secara merata. Dan nanti akan diaerasi sehingga kapur dolomit ini tercampur merata. Nah, yang kental seperti itu ya nggak usah dimasukin. Dan yang terakhir nih, kita taburin juga garam krosok khusus untuk perikanan ya. Kalau versi kita ini cuman ditabur, nggak perlu diaduk seperti yang lainnya gitu ya. Ditabur ke setiap sudut, ke tengah, ke aerasi ya. Nah, nantinya juga akan melebur sendiri, tercampur dengan air dan bakteri-bakteri yang udah kita masukkan gitu ya. Kebetulan ini kita aplikasi di ukuran kolam 2x1, dan yang lainnya nanti ada juga ya, ada yang diameter 3, diameter 6 gitu. Pokoknya intinya per meter kubik kita hitungnya. Untuk probiotik itu 10 gram, molasenya 100 mili, kapur dolomitnya 50-100, dan garam setengah kilo. Jangan lupa juga dicek pH-nya setiap saat, seminimal seminggu sekali. Dan ukuran pH itu ya standarnya 6-8. Kalau di atas 8 itu basa, kalau di bawah 6 itu asam. Jadi harus dicek rutin. Oke, kita bersama Kang Bahar, bosnya. Berapa ini hasilnya? Apakah bagus, Bos Kang Bahar? Alhamdulillah ya, 150 juta ya per 3 bulan per panen ya. Alhamdulillah sekali, mudah-mudahan yang lainnya juga bisa. Yuk semangat ikutin kami untuk membuat biovlog. Nah, itu ya dari Kang Bahar yang bagus banget gitu ya, udah sekitar ratusan juta dari tiap hasil panen. Kita kalkulasikan aja, contohnya untuk 2x1 itu sekitar butuh 10 kilo ukuran 3 jari dengan harga 35.000 dan menjadikan 350.000. Dan nanti hasil panennya kalau ada 5 per kilonya tinggal dikalikan aja ya. Kalau lebih rincinya boleh ditanyakan aja di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya ini kita membuat fermentasi untuk pakan ya, menggunakan daun pepaya, M4, dan molase. Dan tentunya M4 ini bukan untuk pembentuk probiotik atau pembentuk biovlog gitu ya, melainkan untuk memudahkan nanti fesesnya atau kotoran ikannya
dijadikan vlog oleh bakteri yang udah kita masukkan tadi ya, dengan probiotik gitu ya. Jadi M4 ini untuk pakan ikan, tambahan pakan ikan, supaya di pencernaannya juga bagus, dan nanti si fesesnya itu udah mengandung bakteri yang siap dibentuk oleh bakteri-bakteri yang ada dalam probiotik tadi. Dan juga tentunya daun pepaya ini bagus untuk pertumbuhan ikan, mengurangi penyakit gitu ya. Dan setelah semuanya kita campur, tentunya kita aduk-aduk secara merata antara daun pepaya yang udah kita blender supaya cepat ya terfermentasi. Di blender itu beda dengan tidak di blender. Jadi kalau di blender lebih kecil dan lebih cepat nantinya terurai. Nah, kalau semuanya udah tercampur, kita aduk-aduk dalam ember. Kebetulan ini ember 25 kilo ya, atau 25 liter gitu. Nanti kita kasih ke ikannya dengan cara dicampurkan dengan pakannya ya. Dalam pakannya nggak usah basah-basah, cukup dicipratin aja gitu ya. Ini bioflok yang udah kita taburin bakteri, tinggal nanti nunggu 7 hari supaya vlognya jadi tumbuh, lalu kita tebarkan benih atau bibit ikannya ya. Kebetulan ikannya juga masih dalam karantina. Nah, ini kalau udah tercampur semua, kita tutup dengan plastik supaya kedap udara. Tentunya ditutup secara rapat ya. Bisa diaplikasikan nanti setelah minimal 3-7 hari udah bisa gitu ya, diaplikasikan, dicampurkan dengan pakan ikannya. Didiamkan seperti ini aja ya, jangan dibuka, minimal 3-7 hari baru bisa diaplikasikan. Nah, kebetulan ini juga kita lagi membuat kolam ikan tanah untuk pemijahan, terus juga untuk bibit. Jadi nanti bibitnya supaya menghemat juga pengeluaran kita, jadi nggak usah beli untuk bibit. Nah, ini sengaja kita sekat ya, yang nantinya untuk pemijahan, terus untuk pendederan buat larva gitu, dan buat pembesaran sebelum siap dipindahkan ke kolam bioflok. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang udah kita sekat ya. Sengaja ini kita bikin supaya tidak membeli bibit dari luar, karena sebagus apapun bibit dari luar, apalagi kalau jauh, itu cukup rawan dalam perjalanan ya. Takutnya ikan saling berdesakan sehingga datang ke sini pada sakit, pada rusak, dan dapat menimbulkan penyakit atau virus di dalam ikan itu sendiri, dan nantinya akan menular ke ikan-ikan yang lainnya. Dan tentunya kalau mau sembuh harus dirawat, di karantina terlebih dahulu, dan nanti sebelum dipindahkan ke bioflok itu disortir mana yang bagus, yang lincah, yang tidak ada penyakit sama sekali ya, yang secara kasat mata terlihat gitu. Dan tentunya untuk ikan atau bibitnya itu sendiri harus benar-benar fix, harus benar-benar sehat gitu ya, biar tidak menimbulkan virus-virus yang lainnya sehingga kita agak berabe juga. Kalaupun terpaksa udah beli dari luar, itu harus dikarantina dulu di air bening dan dikasihkan garam biar tidak makin parah
penyakitnya itu gitu. Nah, ini sengaja kita pelihara domba karena selain kita butuh dagingnya untuk dijual, kita juga butuh kotorannya atau kohenya untuk mencampurkan kohe tersebut ke dalam tanah yang sudah kita jadikan kolam, tentunya sebagai penambah unsur hara, probiotik alami, dan nantinya adalah sebagai pakan ikan kita ya, pakan alami dari tanah yang sudah kita campurkan dengan kohe domba tersebut. Nah, ini udah tersedia tuh ya beberapa kolam yang baru saja kita bikin, dan tentunya kolam besar juga di sini itu kolam ikan campur ya. Dan ini jaring-jaring yang ada di bawah sini nih, ini sengaja kita pasang untuk ikan-ikan kecil. Nanti kalau udah agak besar kita pindahin ke kolam tanah. Oke, terima kasih banyak sudah ngikutin Potensi HD dengan budidaya ikan nila sistem bioflok. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.